بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama dapat melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di belakang dari itu selawat dan salam mari pula senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat salam kita kepada beliau di yaumil akhirah kala kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita lewati sekarang merupakan hari-hari yang berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab, di mana kita semua sudah mengetahui bahwa bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan yang dimuliakannya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kemuliaan bulan ini dapat pula mengantarkan kita bersama menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kuliah subuh kita bertitik tolak dari ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 174.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian semua burhan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna alaikum nuram mubina, dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema pengajian kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan rumah kita yang dibaca Quran dengan rumah yang tidak dibacakan Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, realita hidup kita di atas dunia ini, ada kita yang punya rumah besar, ada pula kita yang punya rumah kecil ataupun sederhana. Ada rumah yang membuat kita nyaman di dalamnya, ada pula rumah yang membuat kita tidak nyaman di dalamnya. Terkadang rumah yang besar dengan fasilitas yang lengkap tidak menjamin kita bisa nyaman di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, terkadang rumah yang kecil yang fasilitasnya apa adanya terkadang membuat kita nyaman di rumahnya. Lalu perkaranya bukan masalah rumah besar atau rumah kecil. Yang jadi masalah adalah apakah rumah kita ini bisa membuat kita nyaman di dalamnya. Kok godang no mawa tapi ndak wa aman do maro. Ndak jua do arti. Biarlah rumah kita kecil, tapi yang rumah yang kecil itu membuat kita nyaman di dalamnya. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat rumah kita itu kecil bukan ukuran besarnya atau kecilnya, luasnya, tetapi yang membuat rumah kecil itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rumah yang di dalamnya tidak pernah atau tidak dibaca ayat-ayat Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asghara libuyutil ladzi laisa fihi kitabullah. Inna asghara libuyutil ladzi laisa fihi kitabillah. Kitaballah. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecilnya rumah seseorang adalah apabila di rumah itu tidak dibaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berharap apabila kita punya rumah, sebaiknya rumah itu besar tapi di dalamnya baca Quran. Ya nak. Anca umadu godang asal di dalam umadu dibaca Quran. Nah.
Tapi kalau kita tidak dapat membangun rumah kita besar, yang bisa diawak umahnya sederhana kecil, maka jadikanlah rumah itu di dalamnya membaca Al-Quran. Ya enggak, biarlah ukurannya banyak S-nya belakang. Ya enggak, rumah sangat sempit, sangat sederhana sekali. Wah. Biarlah RSSSSS-nya banyak belakang. Apa nama kan? Asal di dalam rumah itu kita membaca Quran. Untuk apa kita bangun rumah miliaran rupiah? Ya enggak, piti banyak habis untuk bangun rumah. Wah, tengok rumahnya selebriti di berita-berita itu kan. Puluhan miliar bahkan ratusan miliar bangun rumah. Tapi di dalam rumah itu tidak dibaca Al-Quran. Maka rumah yang besar, yang miliaran rupiah itu tidak akan ada artinya bagi penghuninya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul baitil lazi yaqra'u fihi kitab Allah, al baitul lazi la yazkurullahu fihi kama salil hayyi wal mait. Perumpamaan rumah di dalamnya disebut nama Allah dan rumah yang di dalamnya tidak pernah disebut nama Allah seperti kehidupan dan kematian. Jadi rumah yang disebut di dalamnya nama Allah, rumah itu hidup. Tapi rumah yang di dalamnya tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, rumah itu mati. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tentu kita tidak ingin hal yang seperti itu, rumah kita tidak bermakna dalam hidup dan kehidupan kita. Rasulullah, Nabi kita yang mulia, menyebut walaupun rumahnya hanya di samping mihrab, ya enggak, seketiknya. Kalau payah ni haji kan atau umroh di Madinah, wah tengoklah rumah Rasulullah. Godang atau kecil? Ya, nah. Hanya di samping seketiknya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu dia berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rumah yang dibacakan Quran di dalamnya dengan rumah yang tidak dibacakan Quran di dalamnya? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wa innal baita la yudiku ala ahlihi wa tahdurul malaikah wa tahdurus sayatin wa yakillu khair alla yaqra'u fihil Qur'an. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah itu akan terasa luas, lapang. Jadi kalau ada rumah awak di dalamnya selalu dibaca Quran, maka rumah itu akan terasa luas. Oleh siapa? Oleh penghuninya.
Walaupun orang memandang rumah awak kecil, tapi kalau lagi dibaca Quran di dalamnya, orang di dalam rumah itu masuk rumahnya godang. Kenapa? Karena orang yang menghuni rumah itu hatinya hidup. Jadi walaupun rumah kecil, tapi nya masuk luas ataupun lapang. Kalau le baca Quran di rumah. Tapi kalau tidak dibaca Quran di rumah, tentu sebaliknya. Rumah yang godang bisa taso sempit. Jadi berarti kembali kepada awak yang punya rumah, penghuni rumah. Ya nak godang rumah ko taso atau nak sempit, tergantung di awak. Ya nak. Makanya disebut oleh Rasulullah tadi, ya nak, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka rumah itu bisa jadi luas, lapang. Kenapa? Perkaranya bukan ukuran fisik, tapi berupa keluasan batin ataupun hati orang yang ada di dalam rumah tersebut. Sebab hati orang kalau lain baca Quran, hatinya tenang, hatinya lapang. Sebab apa? Selalu jiwanya diobati dengan Al-Quran. Tapi kalau penghuni rumah itu tidak ada baca Quran, no? Di dalam rumah itu, maka rumah godang pun tak sesompi. Ya kan? Maka ukurannya hati. Dulu uang ke mana-mana, pepekan bau misalnya naik superben. Ya kan? Ada awak naik superben kok berharap cenderung motor pribadi. Ndak anak sompi loh. Ya nak. Saya dulu pernah bersama dengan ibu-ibu dari Kuok Pepekan Bau kan. Uang namanya uang superben CPT menambang kan. Kadang ukuran ompek dibuat 5 deh. Ompek sebangku tuh. Jadi 5 deh. Akhirnya apa? Kalaupun nampik, kalau hati wak sampi, ukuran nampik itu kan pas dia kan, sebangku tu. Tapi kalau hati sampi, aku ini nyapi ikolah po anu ko lapas ko sampi nyebuk tu. Dan mandengok inyo tu, apa yang tak konang tu dan? Apa ni supirnya ni stokernya? Kalau nak lapang bu, motor sorangnya bu. Kalau kini kan nak naik spare ben bukan bau le kan. Mau naik Honda atau naik mobil pribadi. Kalau dulu ndak. Iya. Tuh. Jadi begitulah perumpamaan hidup ini. Kalau hati awak godang, lapang, tentu dunia kau lapang. Kalau hati awak sompi, dunia kau sompi. Kalau kita kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, rumah itu bukan masalah luas ukurannya, godang ukurannya. Tapi yang terpenting, apakah orang yang ada di dalam rumah itu membaca Quran atau tidak? Atau menyebut nama Allah, atau mendirikan sholat sunnah di rumahnya. Ya, nah. Kalau ada dibuat tentu insya Allah sesuai dengan hadis ini rumahnya akan jadi luas walaupun ukurannya ketek. Jadi dalam rumah awak itu tergantung di awak, tergantung penghuninya.
Kalau elok orang menghuni rumah tu, rajin baca Quran, insya Allah rumah sempit bisa jadi godang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, rumah yang godang bisa jadi sempit kalau penghuni rumah itu tidak membaca Al-Qur'an. Maka ada hadis yang selalu sudah kita sampaikan, ya kan? Apa itu? Nawwiru manazilakum minal Qur'an. Ya, nawwiru manazilakum fi tilawatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan tilawah Quran, bacaan Quran. Baca Quran di rumah. Ini jangan sampai indah. Supaya apa? Supaya rumah itu bisa membuat kita beta tinggal di dalamnya, sonang tinggal di dalamnya, nyelewo tinggal di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, orang membaca Quran di rumahnya, wa tahdurul malaikatu. Ini kata Rasul, kalau awak le baca Quran di rumah tu, rumah awak ko dihadiri oleh malaikat. Malaikat nyelewo nengok rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran. Hadir malaikat di situ. Ulama menjelaskan malaikat itu situ tuh, malaikat itu kan banyak tugasnya. Ya enggak, macam-macam tugasnya. Salah satu di antaranya ada nama malaikat, kelompoknya malaikat rahmah. Ya enggak, malaikat rahmat bahasa awak. Jadi malaikat itu akan datang ke rumah kita. Ya enggak, tentu sonang hati awak kalau malaikat datang ke rumah awak. Kalau awak berdoa tentu di sekelilingnya ada malaikat. Tentu insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat sukoinya kalau di dalam rumah itu dibacakan datang malaikat, Bu. Wa tahdurul malaikatu. Datang para malaikat untuk hadir di rumah tersebut. Jadi rumahnya tentu menjadi rumah yang disenangi oleh malaikat. Kalau malaikat menaungi rumah awak, tentu luar biasa. Sebaliknya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka yang akan datang apa? Wa tahdurus syayatin. Yang datang ke rumah itu setan. Jadi awak jangan sampai setan yang suko datang ke rumah awak. Tidak. Tapi yang harus awak buat tentu malaikat yang akan datang ke rumah awak. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa orang yang membaca Quran itu disenangi rumahnya oleh malaikat? Ya karena yang dibaca itu adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Soju umaru. Dia apa? Karena rumah itu dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka malaikat suka datang ke rumah tersebut. Jadi awak berharap juga rumah awak termasuk contoh itu. Maka hiasi rumah awak, sinari rumah awak dengan tilawatil Quran. Jadi baca Quran tak di masjid aja lah. Awak kadang-kadang baca Quran masjidnya, di rumah tak baca dah. Jadi oleh karena itu mari kita bersama-sama
supaya rumah kita itu dihadiri oleh malaikat, maka banyaklah baca Quran dalam rumah. Ya enggak? Kalau bisa tentu awak beranak, berkeluarga, ya enggak? Saling membaca Quran. Ayah baca Quran, suaminya, istri baca Quran, anak baca Quran, ya enggak? Tapi kalau rumah tu yang terdengar musik aja, lagu aja sih dalam nama kan, karaokean. Ini ada orang hobi berkaraoke tu, bu. Dia lain tahu piti boleh karaoke. Karaoke ku untuk siapa? Kadang ayam lagu, kadang amak lagu, kadang anak lagu, kadang cucu lagu. Lagu-lagu je dalam rumah tu. Kalau melagu dalam rumah tentu siapa yang akan datang? Setan. Makanya wajar. Ya enggak? Rumah itu akan tidak membawa keamanan dan kenyamanan pada diri kita. Sebab apa? Lagu itu kadang-kadang menuhi awak memang menyambut awak senang. Tapi senangnya semu sementara. Kojobnya sudah melagu guru isauloki ya wali. Tapi kalau baca Quran, sudah baca Quran, tenang hati dia, nyelewa bawa dia. Oleh karena itu makanya rumah yang dibacakan Quran di dalamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu watahdurul malaikah, didatangi, dihadiri oleh malaikat. Yang ketiga, rumah yang dibacakan Quran di dalamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takhrujus sayatin. Rumah yang dibacakan Quran di dalamnya, setan pada keluar. Kabur setan. Kalau mawa dibacakan Quran. Tadi dibaca Quran, malaikat datang. Kalau dibaca Quran, malaikat takhruju, keluar dia. Kalau ada setan di rumah tu, kalau setan tu. Kalau tidak ada setan di rumah awak, kira-kira aman rumah tu atau tidak aman, bu? Jadi kadang-kadang penuh setan di rumah kan. Suami diliputi oleh setan, istri diliputi oleh setan. Akhirnya suami istri itu tidak pernah berdamai. Babantah aja kajap. Aku ada nyobi dan nyelew ni ndak ada lagi di rumah lain. Kalau di rumah mabuk bantah aja kayaknya. Iya, itu makanya jangan sampai seperti itu. Atau istrinya pula yang bilang, suaminya bilang, dia nyelew, dia tidak di rumah lainnya. Kalau di rumah, akhirnya apa? Kalau suami tentu cair kodai le tompet duduk, duduk kodai ya kan, habis-habis di situ. Dia apa? Dia kalau di rumah bekok sakit palo. Enak. Kenapa? Karena di rumah ada Jadi jangan sampai begitu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, supaya rumah awak kau bisa bermanfaat ke awak, menyenangkan awak, baca Quran dalamnya. Sebab apa kata Rasulullah? Rumah yang dibacakan Quran di dalamnya, wa takhrujus sayatin,
setan kalunya. Kalau ndak ada setan dalam dulu ya, tentu aman rumah tu. Ya ndak nyelewu di rumah. Ya ndak. Yang membuat awak ndak nyelewu tu setan jakutnya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah ditegaskan lagi, bacalah Al-Quran di rumah kita masing-masing. Yang keempat jamaah dimuliakan Allah, kata Rasulullah, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran wa yaksuru khair. Ya enggak, banyak kebaikan yang akan ada di dalam rumah tersebut. Jadi kalau umawa lagi dibaca Quran di dalam, banyak kebaikan yang ada di rumah tu. Jadi yang banyak masuk ke dalam rumah tu ni elok-elok aja. Ya, Bu. Kenapa? Karena penghuninya membaca Quran. Yang terpenting kan tentu bagi kita membaca Quran itu kan setiap hurufnya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Quran, kata Rasulullah, wa yaksurul khair, banyak kebaikan-kebaikan yang kena ada di dalam rumah. Apa kebaikan itu? Pertama tadi, seluruh penghuni rumah kalau awak melihat bersama dengan dia menyenangkan. Suami nengok istri menyenangkan, istri menengok suami sonang, anak nengok orang tua sonang, orang tua nengok anak sonang. Tapi kalau ndak baca Quran, ada tadi suami nengok bini contoh setan, bini nengok laki contoh setan, anak nengok orang tua contoh setan, orang tua nengok anak contoh setan. Akhirnya apa? Dalam rumah itu penuh dek. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kata Rasulullah ini, rumah yang dibacakan Quran di dalamnya, rumah itu akan terasa lapang. Rumah yang dibacakan Quran di dalamnya, rumah itu akan dimasuki, didatangi oleh malaikat. Rumah yang di dalamnya dibacakan Quran, rumah itu akan lari keluar setan di dalamnya. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan dihiasi dengan banyak kebaikan. Maka mudah-mudahan mari kita baca Quran di rumah. Bu, saya yakin dan percaya awak yang hadir kola pastinya. Mudah-mudahan yang mendengarkan kajian kita ini juga kondak apa ya kan, mudah-mudahan inyo juga bisa membuat umahnya selalu luas, selalu dimasuki malaikat, selalu dijauhi oleh syaitan, kemudian banyak di dalamnya kebaikan-kebaikan. Tentu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebalikan dari ummah yang dibaca Quran dengan ummah yang tidak dibaca Quran tentu bisa dibalik. Kata Rasulullah, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Quran, tentu rumah itu jadi sempit. Ukuran godangnya ya tidak contoh istananya, tapi sempit aja rumah itu. Angin. Padahal rumah itu banyak ventilasi, banyak lo AC. Tapi orang yang hidup di dalamnya sompi. Sebab apa? Yang sompi itu adalah hati. Hati kok kalau lah sompi sodore. Tapi kalau hati lapang sodore. Maka baca Quran. Supaya apa? Umawak jangan sompi.
Kalau awak di kampung kok, insya Allah kalau ukuran umat layak huni ya. Tinggal apa? Tinggal luang yang menghuni dulu. Lei baca Qurannya ndak. Kalau lei maka umahnya bertambah godang, bertambah lapang. Tapi kalau ndak, umah godang jadi sebab apa? Suami sompi hatinya, bini sompi hatinya, anak sompi hatinya. Tentu sesodo sompi di dalam tu. Kalau sompi sodo, perasaan di orang yang menghuni di dalamnya, tak ada leru. Tak aman umar tu. Iya. Jadi bagi kita orang beriman, sebetulnya makhluk Allah itu kan ada di mana-mana. Ya enggak? Cuman bagi orang beriman, kalau dia selalu dekat dengan Allah, Allah akan lindungi dia dari makhluk-makhluknya yang membuat dia celaka ataupun membahayakan pada dirinya. Insya Allah. Kok ada bononya di batang di rumah awak tu, tapi nya ndak kena mengusik awak tu, ndak mengganggu awak tu. Sebab apa? Sebab awak ku uang yang dilindungi oleh Allah. Ya kan? Makanya kan suruh baca Allahumma inni a'udzubika min khamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi insya Allah ndak akan ganggu awak dah. Jadi makhluk Allah itu memang ada di mana-mana. Kalau dulu kan di daerah Pulau Balai itu kan Kolak, Kelanggam ada bacang lumui. Kalau dan Sobik dulu waktu pertama dan di Siko pergi ceramah Kelanggam ke Semotung. Apa pesan uang? Ustaz, ada elok lalu di bacang lumui dulunya. Ini memang iyo pak. Entah ada awak, ada perasaan awak kan? Asal lalu dari situ, aku letogak asur. Kalau dia raka pelotok satu kan ada je manggo gorang kan. Situnya orang banyak je manggayu itu apa. Tapi yang tadi insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, maka semua makhluk Allah itu akan tidak membahayakan kita. Awak cuman dek kadang-kadang antara yakin je indak. Jadi kok adono di doke umah awak dan itu dekatkanlah diri kita kepada Allah. Bacalah ayat-ayat Allah, insya Allah. Ya enggak? Tidak akan mengganggu awak makhluk Allah tu. Sama di musajik kalau nyuang ada penungguinya kan. Di musalla kami Darul Amal tu cito de apa tu? Garin tu. Pintu tu kunci lu terbuka. Tapi nak amu dibuka tu. Subuai. Jadi dia lopen dulu dia kan, sudah kita buka suang je balik. Dia apa tu? Mungkin macam tadi. Ketika inya solat, sedang orang di belakang. Begitu inya solat, silau ke belakang dia, kan belayar macam itu tu. Tak nampak dia, ada uang. Ini contoh ini. Tapi kalau beriman awak, insya Allah tak akan ganggu awak dia. Ibu. Jadi insya-Allah ibu. Maka banyaklah dokek dengan Allah baca Quran. Maka kalau awak takut-takut bu, bacalah ayat kursi itu insya Allah aman awak.
Kalau tiba-tiba takut juga kan, baca ayat kursi insya-Allah. Sebab makhluk yang jahat dia akan pergi kalau mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya nak. Setan tu tentu tidak kenado je lah kan. Makanya uang yang dirasuti oleh setan, ya ndak diganggu oleh setan jiwanya, maka awak suruh kan diruqyah. Ya ndak. Supaya apa? Setan itu jangan lagi mengganggunya pada dirinya tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua tadi, kalau orang baca Quran di rumahnya dihadiri oleh malaikat, tapi orang yang tidak baca Quran di rumahnya akan ditinggalkan oleh malaikat. Di kalau ada rumah awak tidak baca-baca Quran di dalamnya doh, maka rumah awak tu kan ditinggal dek malaikat. Ya tidak akan ada di dalam leh, tinggal dek. Kenapa? Karena di rumah itu tidak ada kalimat-kalimatullah, kalimat-kalimat Allah yang dibaca di dalamnya. Kalau dibaca Quran tadi datang malaikat. Kalau awak tidak baca Quran di rumah, sepi rumah itu tanpa baca Quran, malaikat bangkit. Malaikat rahmat akan pergi dia dari rumah kita. Yang ketiga, sebaliknya orang yang tidak di rumahnya tidak bacakan Quran, kalau tadi wa takhrujus sayatin, setan ya kan keluar, tapi kalau rumah tidak dibaca Quran, apanya bu? Wa takhdurus sayatin, datang setan ke rumah awak. Kalau tadi baca Quran, takhruju, keluar dia. Tapi kalau tidak baca Quran di rumah itu, takhdurus sayatin, datang setan ke rumah. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kok dapet rumah awak itu jangan didatangi dek setan kan. Maka baca Quran. Selanjutnya, orang yang rumahnya tidak dibacakan Quran di dalamnya, kalau tadi wa yaksurul khair, banyak kebaikan yang akan datang ke rumah itu, tapi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka akan sedikitlah kebaikan yang ada di rumah itu. Wa qalilul khair, sedikit kebaikan yang ada di rumah itu. Dia apa? Kalau tadi dibaca Quran banyak kebaikan dalamnya, kalau tidak dibaca Quran maka rumah itu akan sedikit kebaikannya. Oleh karena itu apa? Termasuk salah satu sedikit kebaikan itu, rumah itu seolah-olah tidak berfungsi bagi kita bersama, tidak bermanfaat ke awak dah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah rumah kita rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ya nah, baca Quran di rumah pagi, petang, ya enggak, kalau enggak bisa setiap waktu, kita ini kan karena kesibukan kita banyak kojo awak, paling tidak ada yang baca Quran di rumah. Makanya kamar-kamar yang kosong tuh di rumah awak, ya enggak, akan menjadi tempat setan. Nah, makanya supaya setan jenado di rumah awak, maka ketika awak masuk rumah, awak ucapkan salam. Ya enggak, kalau enggak ada orang di rumah tu, awak masuk seorang kan dulu lah sabi, ya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Lah pasti orang enggak ada di rumah tu. Ya kan, enggak kena ada orang menjawab salam awak tu secara zahir nyata. Ya enggak, maka awak ucapkan juga salam ke masuk rumah tu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin.
Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah kajian sederhana kita pada pagi ini berkenaan dengan rumah yang dibacakan Quran di dalamnya akan menjadi rumah itu lapang, akan didatangi oleh malaikat, akan dijauhi oleh syaitan, dan akan dimasuki berada di dalamnya kebaikan-kebaikan. Sebaliknya rumah yang tidak dibacakan Quran, rumah itu jadi sempit, ditinggalkan oleh malaikat, dihadiri oleh setan, sedikit kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua bersama bisa mengamalkan ini sehingga umawa ndak ada umah yang sepi dari bacaan Quran. Ya nak, jangan sampai umah itu dihiasi hanya dengan musik dan karaoke aja. Ya nak, mudah-mudahan kok ada bono karaoke di dalam rumah tu, ya ndak, jangan tahu menawi aja. Iko berkumpul anak banak, batalo berkaraoke, duet lagunya oke kan, dan pernah ada tengok tu. Apalah bunyi organ di rumah, kesenin cakut ya. Berganti melagu. Duet antara suami istri atau duet antara orang tua dengan anak. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rumah kita rumah yang luas, semoga rumah kita rumah yang didatangi malaikat, semoga rumah kita dijauhi oleh syaitan, semoga rumah kita mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.